Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah power supply Aerocool Mirage 750 watt full modular yang mempesona. Dikirim ke kita oleh D3 Indonesia dan akan kita jadikan PSU utama untuk bench test di studio kita. Dia punya sertifikat nggak main-main karena udah 80 plus gold yang terpercaya. So, seperti apa detail-detailnya, gimana performanya, dan kenapa kita harus makainya? Tontonin videonya sambil riang gembira, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga kalian semua tercapai cita-citanya. Di sini kita langsung buka dulu boxnya dan kita lihat dapat apa aja dari paket pembeliannya. Pertama kita dapetin manual booknya terlebih dahulu. Lantas ada satu buah kabel power dan ini kabel powernya udah tebel dan bagus. Terus ini ada satu set kabel-kabel modularnya. Lantas kita dapetin juga satu set baut-baut untuk pemasangannya nanti. Dan inilah dia unit PSU Aerocool Mirage full modular 750 watt 80 plus gold. Ini PSU-nya udah cukup berat dan dari sini saja kita bisa paham kalau kualitas komponen di dalamnya harusnya udah bagus-bagus banget. Di sini bisa kita lihat spesifikasi detailnya dari PSU ini. Power supply ini tentu aja udah single rail dan ini PSU harusnya sih udah cukup kuat nahan arus turun naik karena tegangan 12 voltnya itu bisa nahan hingga 62 ampere. Terus dari bagian lubang ini sekilas kita bisa lihat komponen-komponen yang terpasang di dalamnya. Terus di sini kita bisa lihat juga pin-pin konektor yang mana kita bisa masukkan kabel-kabel modular tadi ke sini sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai. Dan di bagian samping ini nanti dia ada RGB warna-warni dengan logo Aerocool Mirage yang akan tampil di sana. Kita akan lihat nanti. Nah, untuk kabel-kabel modularnya, kualitas kabelnya sudah bagus dan rapi dengan flat hitam. Adapun kabel-kabelnya terdiri dari 8 kabel power SATA, 4 buah kabel molek, 3x6+2 pin PCIe power untuk VGA, 2x4+4 pin power, dan 1x24 pin power. Untuk pemasangannya dia juga cukup mudah. Kita cukup ambil kabel-kabel yang kita butuhin dan kita bisa colokin langsung ke slot power pada PSU-nya. Di sana juga udah ada keterangan kabel mana masuk ke mana, jadi nggak mungkin salah-salah lagi untuk masangnya. Baik, kita selesaikan masangnya. Dan di sini ada satu buah kabel konektor RGB yang bisa kita masukin ke mobo-mobo yang support dengan Aurora Sync atau RGB Synchronize. Jadi PSU ini selain dia RGB-nya bisa berubah-ubah secara manual, dia juga bisa otomatis ngikutin RGB yang ada pada motherboardnya. Untuk merubah-rubah lightning RGB-nya secara manual, kita tinggal tekan-tekan aja tombol yang ada di samping slot power PSU di belakang. Jadi kalau kalian pakai produk Aerocool Mirage RGB seperti fan, casing, dan IO cooler, sekarang kita juga bisa pakai PSU Aerocool Mirage RGB pula. Sepertinya Aerocool benar-benar serius menggarap segmen user RGB kali ini. Sebagai informasi, Aerocool juga sudah ngeklaim bahwa PSU ini sudah menggunakan kapasitor dari Jepang, yang mana kapasitor Jepang adalah salah satu tolak ukur untuk PSU-PSU yang bagus. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan setiap part PC yang kita gunain. Untuk sertifikasinya sendiri sudah 80 plus gold. Kita bisa cek di website clearresult.com dan PSU ini sudah masuk di dalam data resmi PSU dengan sertifikat 80 plus gold. Bahkan, Aerocool juga di sini punya beberapa PSU yang juga sudah bersertifikasi platinum. Yang mana sertifikat platinum adalah kasta tertinggi dari sertifikat sebuah PSU. Lantas, apa perbedaannya yang signifikan dari PSU dengan sertifikat 80 plus gold dengan PSU lain yang bersertifikat 80 plus bronze atau di bawahnya? Di sini kita coba bandingin dengan PSU merek sebelah yang bersertifikat 80 plus bronze. Namun sebelumnya untuk spesifikasinya yang kita pakai adalah sebagai berikut. Dalam kondisi ekstrim full load, bisa kita lihat daya yang dipakai PSU dengan sertifikat 80 plus bronze itu memakai daya rata-rata 380 watt. Sedangkan PSU dengan sertifikat 80 plus gold ini dengan skenario kondisi yang sama memakan daya rata-rata 360 watt. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa PSU dengan sertifikat 80 plus gold ternyata memang punya efisiensi daya yang lebih rapat, sehingga konsumsi daya yang dipakai bisa lebih irit daripada PSU lain dengan sertifikasi di bawahnya dengan daya yang sama. Itulah sebabnya kenapa kalau PC kita pakaiin PSU yang bagus, dia memang mahal di awal pas kita beli ya, karena ini aset. Tapi pada kondisi pemakaian sehari-harinya, daya yang dipakai bisa jauh lebih irit daya daripada pakai PSU yang biasa-biasa aja.
Untuk harganya, PSU Aerocool Mirage ini dibanderol dengan harga 1,2 juta untuk yang 650 watt, sedangkan yang 750 watt itu dibanderol dengan harga 1.350.000 ribuan. Sedangkan untuk yang 850 watt itu dibanderol dengan harga di 1,5 jutaan. Jadi demikianlah review PSU Aerocool Mirage kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.